baiklah, sudah masuk semuanya ya? Udah, Pak. Udah, Pak. Udah. Nah, alhamdulillah. Baiklah, Bapak buka dulu pelajaran pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Ya, bagaimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah, Pak, baik. Alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, seperti biasanya alangkah baiknya kita berdoa dulu. Coba satu orang dipimpin untuk berdoa. Coba Yoga. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa agar diberi kelancaran kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa dimulai. Baik, terima kasih Yoga. Ya, Pak, sama-sama, Pak. Ya, mudah-mudahan dengan doa tadi pembelajaran kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Nah, untuk absennya silakan diisi di LMS. Nah, seperti biasa. Nah, silakan diklik ini kemudian diisikan absensi dan jangan lupa tanda tangan digitalnya ya. Nah, baiklah. Pada minggu sebelumnya kita sudah mempelajari tentang prinsip dan unsur seni rupa 2 dimensi. Ya. Ada yang masih ingat prinsip seni rupa 2 dimensi? Siapa? Ida. Ayo coba Ida. Kesatuan. Ya, ada kesatuan. Harmoni. Ya, betul. Kontras. Ya. Keseimbangan. Keseimbangan, ya, betul. Nah, itu tadi ya. Jadi masih banyak yang ingat. Nah, sekarang kita akan coba untuk masuk ke materi baru. Nah, sebelumnya kita lihat dulu apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Kita lihat dulu tujuan pembelajaran. Oke. Kita lihat dulu dari KD-nya. Nah, dari KD ini memahami konsep, unsur, prinsip, bahan, dan teknik dalam berkarya seni rupa. Kemudian untuk psikomotornya nanti membuat karya seni rupa 2 dimensi menggunakan berbagai media dan teknik dengan melihat model. Nah, kemudian kita lihat tujuan pembelajaran kita apa? Nah, diharapkan setelah mempelajari ini kita mampu menguraikan prinsip, bahan, dan teknik seni rupa 2 dimensi dan mampu mengkombinasikan prinsip, bahan, dan teknik seni rupa 2 dimensi dalam membuat karya seni rupa 2 dimensi dengan benar. Nah, jadi kita sudah mempelajari tentang unsur dan prinsip. Nah, sekarang pada hari ini kita akan masuk materinya yaitu pada bahan, alat, dan teknik dalam berkarya seni rupa 2 dimensi. Salah satu tujuannya dalam kita belajar teknik ini adalah kita bisa nanti akan membuat karya lukis atau minimal karya gambar. Nah, coba perhatikan yang ini. Bapak punya sebuah foto. Nah, ini kelihatan? Lukis atau karya gambar 2 dimensi berupa potret. Kira-kira cantik nggak ini? Cantik, Pak. Nah, kira-kira bisa buat seperti ini? Insya Allah, Pak. Allah, Pak. Kita nggak bisa. Ya, pasti bisa ya. Nah, karena yang ini pun yang buat adalah ini bukan karya Bapak loh, yang ini. Bukan Bapak yang buat. Nah, ini adalah karya kakak-kakak kelas kamu sebelumnya. Nah, jadi kita bisa membuat seperti ini nantinya. Tentu saja setelah kita memahami kita menggunakan alatnya apa, medianya apa, seperti itu. Nah, ini satu lagi. Nah, seperti ini. Nah, oke. Nah, sebelum masuk ke sini, Bapak mau Bapak mengadakan pretest dulu. Iya, Pak. Nanti akan Bapak bagikan di sini Bapak akan bagikan layar dulu.
Oke, kelihatan ya. Nah, itu. Silakan dibuka di chattingannya, ada WWK Kahoot ini. Kemudian masukkan nanti pinnya yang ini. Oke, Amanda udah masuk. Oke, Dinda masuk. Septian masuk. Oke, kita mulai ya. Oke, nah, teknik yang digunakan pada gambar ini: arsir, akuarel, doodle, apa plakat? Cepat. Ini siapa yang belum jawab? Iya. Nurani ini di atas 600. Oke. Kita mulai soal kedua. Teknik yang digunakan dalam lukisan ini adalah Salah. Salah lagi. Salah lagi. teknik yang digunakan pada gambar ini: arsir, akuarel, doodle, apa plakat? Cepat. Iya. Apa ya? Habis lagi waktunya. Amanda yang jawab, naik nilainya 800. Nah, next. Pertanyaan berikutnya. Teknik yang digunakan pada lukisan ini adalah oke. Wah, ini 10 detik. Salah lagi. Iya bener. Godoin. Salah lagi. Oke, naik Nurani lagi 1400, Septian 935. Oke. Iya bener. Oh, siapa ini yang di atas? Oh, Septian yang di atas. Nilaiku. Oh, Septian nomor 3, Nurani nomor 2. Nah. Oke, Amanda yang pertama. Good job Amanda. Baik, nah itu tadi pretest yang sudah kita lakukan secara langsung, secara online. Jadi maksudnya Bapak mau melihat apakah sejauh mana pengetahuan kamu tentang materi yang akan kita ajar. Nah, jadi tidak masalah kalau nilainya tadi rendah atau nggak bisa jawab. Nah, jadi materi kita selanjutnya adalah tentang bahan dan teknik dalam berkarya seni rupa 2 dimensi. Jelas, Pak. Nah, kita masuk dulu. Nah, ini dia pengertiannya. Nah, ini kalau ini kelihatan? Kelihatan? Kelihatan, Pak. Nah, coba kalau memang betul kelihatan, coba dibacakan. Dinda coba. Oh, belum. Ya. Alat dan bahan. Sesuatu yang dapat membuat tanda goresan dapat dikatakan sebagai media atau alat untuk menggambar. Ya. Ada banyak sekali jenis alat dan bahan menggambar. Perlu pula diingat bahwa dalam kegiatan menggambar tidak boleh lepas dari percobaan secara individu untuk mendapatkan alat dan bahan yang cocok dengan kemampuan dan kesenangan masing-masing. Oke. Selanjutnya, coba Jenis Septian. alat dan bahan. Sudah, Dinda. Coba Septian, lanjutkan. Jenis alat dan bahan untuk seni rupa sebenarnya sangat banyak sebab apa saja yang ada di lingkungan kita dapat digunakan sebagai bahan membuat karya seni rupa. Namun dalam pembahasan ini dibatasi pada penggunaan alat dan bahan seni rupa 2 dan 3 dimensi yang lain. Yang lazim. Yang lazim. Oke. Yang lazim. Oke. Nah, terima kasih. Nah, jadi di sini pengertiannya adalah sesuatu yang dapat membuat tanda goresan. Jadi ranting pun kita pakai itu pasti bisa. Mungkin medianya di pasir, seperti itu. Tapi tidak mungkin kan kita membuat lukisan di pasir di pantai, kemudian mau kita bawa balik. Nah, jadi di sini Bapak garis bawahi lagi adalah alat yang lazim digunakan, yang biasa digunakan. Nah, oke. Untuk bahannya sendiri itu terbagi atas 2. Ada yang kering dan ada yang basah. Nah, untuk yang kering ini salah satunya
pensil misalnya. Kemudian ada lagi arang. Arang seperti ini. Nah, kelihatan? Kelihatan. Ya, ini arang. Nah, kemudian sekarang ada lagi arang itu yang sudah dibuat seperti pensil atau lazim juga disebut dengan konte. Nah, misalnya seperti ini. Kelihatan tulisannya? Enggak, Pak. Enggak. Mesti enggak ya? Coba biar Bapak fokuskan dulu. Kelihatan. Nah, itu Kelihatan. apa bacanya? Kelihatan. Apa? Woodless Carco. Nah, karkol, pensil. Nah, ya. Nah, ini yang arang juga. Jadi semuanya ini terbuat dari arang tapi sudah dikemas sedemikian rupa. Nah, jadi hasilnya ini akan lebih gelap. Nah. Kemudian, nah itu yang berbahan kering. Apalagi yang kering? Kapur, Pak. Ya, kapur. Kemudian ada lagi spidol. Kemudian kita lihat yang berbahan basah. Apa contohnya yang basah? Cat air. Iya, Cat air. cat air. Cat. Iya, Cat minyak. cat minyak. Nah, pokoknya kalau dia Cat minyak. yang berhubungan dengan yang cair-cair. Nah, cat air yang bisa digunakan, nah, seperti ini ya. Ini pernah digunakan waktu SMP. Ya. Nah, kemudian ada cat yang basah itu namanya akrilik, cat akrilik. Ya, tubenya ada yang seperti ini. Kelihatan ya? Kelihatan tulisannya ada? Kelihatan, Pak. Bawah. Nah, akrilik. Nah, seperti ini. Jadi dia seperti pasta di dalamnya. Nah, warnanya juga bermacam-macam. Tapi biasanya Bapak menggunakan warna-warna yang induk atau warna primer. Apa saja warna primer? Anda masih ingat? Kuning, Kuning, Ya, kuning. Merah. biru, Merah. biru, merah, merah. Ya, biru, merah, sama kuning. kuning, Nah, Kuning. kemudian ada Kuning. ya, udah. Kemudian ada cat minyak. Nah, untuk melukis cat minyaknya itu seperti ini. Nah, jadi cat minyaknya ini bentuknya juga seperti pasta. Ya, seperti ini. Jadi seperti Pepsodent. Nah, warnanya juga ada macam-macam. Nah, Bapak juga biasa menggunakan warna-warna induk seperti yang tadi. Ada biru, merah, dan kuning. Ditambah sama putih sebagai penetralnya. Oke, seperti ini warna merah, macam-macam warnanya. Nah, jadi cat minyak ini tentu saja tambahan lainnya adalah minyaknya untuk pengencer. Misalnya seperti ini. Ya. Nah, bedanya yang bahan kering dan bahan basah apa kira-kira? Apakah setelah ada cat ini bisa langsung kita gambar? Bisa, Pak. Bisa pakai apa? Pakai apa, Dinda? Belum Nah, bisa landul. ya, kita masih butuh alat, ya kan? Belum bisa landul. Nah, alatnya, nah, kita membutuhkan, Kuas. ya, kuas misalnya, seperti ini kuasnya. Nah, berbeda dengan yang kering tadi kan, dengan kapur kita bisa aja langsung, dengan pensil bisa langsung, pena bisa langsung. Ya, tapi kalau yang basah kita membutuhkan alat berikutnya yaitu
Misalnya Kuas. kuas. Nah, kuas pun bermacam-macam. Ada yang bulat seperti ini. Kalau yang perempuan kayaknya sudah tidak asing ya dengan yang kuas-kuas ini. Nah, ini untuk ini. Siapa tadi tuh yang pakai? Ida tadi kan? Nah, soalnya ujungnya Tidak misalnya ini. salting nih, Pak. Ya, Ida duluan tadi datang lagi dandan. Nah, ini ya. Ini ujungnya bulat. Nah, nanti akan kita coba minggu depan akan kita coba praktekkan penggunaan tekniknya ini. Nah, jadi untuk tekniknya itu berbeda-beda, alat yang digunakan berbeda juga tekniknya. Nah, sekarang coba perhatikan dulu. Oh, apa lagi tadi? Media ya. Medianya bisa buku gambar. Buku gambar. Kelihatan? Kanvas. Nggak kelihatan ya. Gambarnya transparan. Nah, bisa dengan kertas. Nah, jadi kalau pensil kita menggunakan kertas seperti ini. Ya, atau bisa juga dengan kanvas. Nah, kalau kanvas dia terbuat dari kain. Seperti ini. Belakangnya. Nah, ini dari kain. Kemudian bisa juga medianya kita memanfaatkan kayu, triplek, tembok pun bisa yang mural. Nah, ini salah satu Bapak buat dengan triplek. Nah, warnanya transparan lagi. Nah, ini misalnya. Ini kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Nah, Ya, ini. Kak. Nih, belakangnya dari triplek Bapak buat. Triplek bekas. Nah, jadi macam-macam. Nah, sekarang lain alat, lain teknik. Nah, ini alatnya yang pertama tadi pensil biasa, pensil H. Coba Penghapus. perhatikan dulu, ya. Perhatikan ya, alatnya apa? Apa langkah kerjanya? Coba perhatikan dulu. Medianya apa? Kemudian perhatikan tekniknya bagaimana. Udah. Sampai sini udah ya. Kemudian perhatikan yang satunya lagi, yang di sampingnya. Apakah teknik yang digunakan sama atau berbeda? Oke, sudah. Udah? Udah, Pak. Nah, tadi sudah kelihatan ya apa bahannya, apa alatnya. Nah, sekarang coba perhatikan video kedua. Tadi menggunakan yang kering. Sekarang kita lihat yang masih yang kering juga. Nah, ini Pak tadi menggunakan arang. Nah, perhatikan langkah dari awalnya tadi. Nah, perhatikan dulu, jangan di mute dulu.
prosesnya. Nah, oke ya. Nah, itu kemudian satu lagi dengan teknik basah, itu dengan menggunakan cat air. Nah, seperti ini. Jadi bahannya tentu saja ada catnya, kemudian ada air, kemudian alatnya adalah kuas. Nah, perhatikan perbandingan air dengan catnya. Nah, kemudian ditunggu kering, tambah lagi seperti itu. Nah, kemudian ada yang terakhir dengan menggunakan cat akrilik. Oke, nah dari video yang pertama itu yang tadi pakai pensil. Nah, kira-kira apa teknik yang dia gunakan? Teknik Arsir. Apa? Arsir. Teknik arsir. Oke. Nah, kita Bapak catat dulu. Nanti kita buktikan ya, apa betul itu arsir. Iya, Pak. Oke. Kemudian yang di sampingnya sama. Apel yang berikutnya. Beda, Pak. Nah, beda. Apa kira-kira Sama, itu? Pak. Ada yang sama, ada yang beda. Oke. Nah, kemudian ada yang cat air tadi. Nah, itu kira-kira apa nama tekniknya? Akuarel, Pak. Akuarel. Oke, Bapak catat. Akuarel. Nah, ini ya. Yang pertama teknik arsir, kemudian akuarel, terus yang ketiga yang gambar apa itu? Ikan koi ya? Tidak ada? Baiklah, untuk mengetahui lebih mendalam teknik-teknik apa saja yang ada, jadi kita akan mencoba mencarinya. Kita buktikan apakah pertama tadi adalah teknik arsir, kemudian akuarel, kemudian kita temukan teknik-teknik yang lainnya dengan cara melakukan literasi, kemudian kita diskusikan ke dalam kelompok. Ya. Nah, setelah ini akan Bapak bagi 2 kelompok, kemudian untuk materinya bisa diakses di LMS sekolah. Nah, setelah ini Bapak bagi kelompok seperti kemarin ya. Bapak coba untuk breakout room. Bapak akan bagi menjadi 2 kelompok. Nah, oke, di sini sudah ada 2 kelompok. Room 1 itu ada Dinda. Room 1 ini Bapak namakan kelompok 1 ya. Kemudian ada Sebdo, Sri Dewi, Agung. Kemudian di room 2 Bun. Kemudian ada Amanda, ada Hurani. Ini Uci ini. Rosi ya, Rosi. Rosi, Pak. Nah, kemudian Septian. Nah, untuk kelompok 1 itu coba dicari teknik yang menggunakan bahan dasarnya yang kering. Paham ya? Ya. Yang alatnya bahannya bahan kering. Kemudian yang room 2 itu dicari teknik yang menggunakan yang basah. Yang basah apa tadi? Cat air, cat minyak, apa saja tekniknya. Kalau yang kering tadi ada pensil, ada arang, ada spidol dan lain-lain. Paham ya? Jadi setelah ini silakan berdiskusi, mencari informasinya boleh dari internet ataupun melalui LMS. Itu sudah Bapak tampilkan, ada bahan materinya di situ. Nah, nanti Bapak akan lihat bagaimana kelompoknya bekerja. Apakah ada aktif semua
ataupun tidak. Nah, jadi nanti Bapak akan lihat di room 1 dan room 2 juga. Oke ya? Oke, silakan join ke roomnya masing-masing. Klik join. Udah? Nah, ini Bapak udah di kelompok 2 ini ya. Ya, Pak. Nah, silakan. Oke, baiklah kawan-kawan semuanya. Dengan ini kita mulai diskusi tentang teknik-teknik menggunakan zat basah. Baiklah, siapa yang mau mengemukakan pendapatnya terlebih dahulu? Teknik akuarel merupakan cara menggambar atau melukis menggunakan cat berbahan air atau cat air dengan sapuan warna yang tipis, sehingga hasilnya tampak transparan atau tembus pandang. Teknik plakat. Teknik plakat merupakan cara menggambar atau melukis menggunakan bahan cat yang memiliki sifat pekat, cat poster, cat akrilik, cat minyak, dan lain-lain, dengan sapuan warna yang tebal dan rata sehingga hasilnya pekat. Saya memilih ikan koi karena di antara ketiga tadi, warna ikan koi itu sangat pekat. Akuarel yang apel we. Ya kan? Ya. Iya, iya. Ya, yang apel tadi. Menggunakan air. Bukan. Dia Iya. transparan, tipis. Ya, Ya, apel. apel pakai pensil. Apel pakai pensil gitu. Apa? Lo itu kan sapuan tipis nggak? Ya, Nah, oke, nanti satu orang menyampaikan ya. Udah kembali lagi ke room utama? Dinda, Udah. Nah, baiklah, itu tadi kita sudah melaksanakan diskusi, Bapak udah lihat tadi. Coba masing-masing kelompok untuk mempresentasikannya. Kelompok 1 tadi, siapa yang mau mewakili? Oke, silakan, Dinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. diskusi kami. Jadi pada gambar yang pertama itu menggunakan teknik arsir dengan alat pensil. Gambar yang kedua itu menggunakan teknik arsir juga. Yang ketiga teknik akuarel. Maksud dari teknik akuarel adalah cara menggambar dan atau melukis menggunakan cat berbahan air dengan sapuan tipis sehingga gambar atau warna tampak transparan. Pada gambar yang keempat yaitu gambar ikan koi, itu menggunakan teknik plakat. Maksudnya menggambar menggunakan cat yang memiliki sifat pekat, cat poster, cat akrilik, atau cat minyak dengan sapuan warna yang tebal sehingga hasilnya pekat dan menutup. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu dari kelompok 1. Nah, silakan dari kelompok 2 sampaikan dulu hasil diskusinya. Siapa yang mau menyampaikan? Silakan. Sudah, Pak. Ya, ayo, Ida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safia Farida Zahra, perwakilan dari kelompok 2, akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang teknik pada bahan basah. Yang pertama itu teknik akuarel. Teknik akuarel merupakan cara menggambar atau melukis menggunakan cat berbahan air dengan sapuan warna yang tipis sehingga hasilnya tampak transparan atau tembus pandang. Yang kedua, teknik plakat. Teknik plakat merupakan cara menggambar atau menulis menggunakan bahan
cat yang memiliki sifat cat poster, cat akrilik, cat minyak, dan lain-lain dengan sapuan warna yang tebal dan rata sehingga hasilnya pekat dan menutup. Yang ketiga, teknik semprot atau teknik airbrush. Teknik semprot merupakan cara menggambar dengan bantuan alat semprot khusus untuk menggambar. Menggambar dengan teknik semprot ini membutuhkan keahlian dan ketelitian dalam menggunakan alat semprotnya. Untuk contoh teknik plakat itu ada di gambar tadi, yaitu gambar ikan koi. Sedangkan untuk contoh teknik akuarel itu ada pada gambar atau. Sekian hasil diskusi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nah, baiklah. Itu tadi ya hasil diskusinya masing-masing kelompok. Bapak sudah lihat tadi masing-masing kelompok sudah melaksanakannya dengan baik. Nah, cuman karena kita terbatasan waktu, mungkin kita tidak bisa berdiskusi lanjutan. Cuma ada yang mau Bapak luruskan tadi, teknik arsir. Nah, tadi Bapak sudah memutarkan ya, ada teknik arsir, 2 buah apel. Nah, dalam teknik yang ini, yang pertama itu menggunakan teknik arsir, ya betul sekali. Ini teknik arsir dengan cara menggoreskan pensilnya yang searah dengan bentuk objeknya. Tapi yang kedua, nah seperti ini, awalnya menggunakan teknik arsir, tapi kemudian dihaluskan dengan menggunakan kapas, ya kan? Cocok kali. Nah ini dihaluskan. Nah sama juga dengan yang potret. Sama juga dengan yang lukisan potret yang ini tadi. Nah, awalnya diarsir, kemudian dihaluskan dengan kapas. Nah ini, yang ini adalah teknik Duzel. Nah, coba dibacakan lagi apa teknik Duzel. Ya Pak. Ya. Teknik Duzel menggambar di suatu objek yang menggunakan pensil, Pak. Terus digosokkan dengan cara menggosok sehingga menimbulkan kesan gelap, terang, atau tebal tipis. Ya. Oke, nah itu ya. Jadi ada beberapa teknik yang kita temukan dari hasil diskusi tadi. Nah, jadi pada hari ini bisa kita simpulkan ada beberapa teknik, alat, dan bahan yang digunakan dalam pembuatan karya seni rupa 2 dimensi. Nah, teknik yang pertama itu ada menggunakan bahan kering. Nah, tekniknya ada apa saja? Ada arsir, linear, linear, ada duzel. Nah, kemudian pointillis, ya, pointillis itu membuat karya dengan cara gelapnya di titik-titik. Menitik. Iya, menitik. Kemudian ada yang menggunakan bahan basah. Apa saja tekniknya? Akuarel, plakat, semprot. Ya, semprot atau airbrush. Ya, atau airbrush. Ya. Nah, oke. Itulah tadi sudah kita simpulkan bersama-sama. Nah, kemudian untuk latihan di rumah, silakan mengerjakan LKPD-nya yang ada pada LMS. Ya. Nah, di LMS silakan dibuka LKPD-nya. Di situ menggambar. Ini kita latihan. Di situ hanya latihan saja, latihan membuat mengasir dan membuat objek lainnya. Nah, silakan dibuka LMS-nya nanti ya. Oke. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada? Tidak ada. Oke. Nah, kalau tidak ada, kemudian silakan setelah ini mengerjakan evaluasi yang ada pada LMS. Nah, silakan kerjakan evaluasi yang ini ya. Silakan dijawab pertanyaannya. Nah, untuk mengetahui sejauh mana kita memahami materi pada hari ini. Nah, kita cukupkan dulu pembelajaran kita pada hari ini.
Ya, silakan ditutup dengan doa. Coba Septian, pimpin kawan-kawannya berdoa. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Mulai. Berdoa selesai. Oke, nah baik, demikian pembelajaran kita. Mudah-mudahan dengan doa tadi, pembelajaran kita pada hari ini memiliki makna dan Bapak ingatkan untuk tugasnya, silakan dikerjakan di rumah. Dan untuk minggu depan kita akan langsung praktek bagaimana menggambar dengan menggunakan teknik arsiran dan duzel. Nah, hari ini Pak cukupkan sampai di sini. Tetap jaga kesehatannya. Pak tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.